Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul Rancangan Bangunan Aplikasi E-commerce menggunakan model waterfall berbasis website pada Apotek Kencana Semarang yang disusun oleh Maria Bernadette Cahyene Norman dengan NIM A12 2022 06930, Rifda Yumna Hapsari A12 2022 06942, dan Heina Safa Putra Widianto dengan NIM A12 2022 06947. Bab 1. Pendahuluan. 1.1 Latar belakang usulan pengembangan proyek aplikasi e-bisnis. Pada era modern ini, penggunaan teknologi semakin lama semakin meningkat. Hal tersebut mempengaruhi pola hidup masyarakat, terutama dalam hal penggunaan internet. Ini mempengaruhi cara-cara bertransaksi dalam dunia perdagangan menjadi berbasis internet tanpa mengenal waktu dan tempat. Internet memberi kemudahan untuk para pengusaha untuk mengembangkan usahanya. Melalui internet akan mempermudah pengusaha untuk memperdagangkan produknya melalui e-bisnis. E-bisnis memungkinkan sesuatu bisnis berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih fleksibel dan efisien. Salah satu contoh dari e-bisnis adalah penjualan dan pembelian barang secara online dan menjadi tren terbaru yang ada di masyarakat saat ini, sehingga banyak bermunculan toko-toko virtual. Objek penelitian kali ini adalah sebuah apotek yang berada di daerah Semarang. Apotek merupakan layanan kesehatan yang bergerak dalam bidang kesehatan. Apotek melayani pembelian obat resep dan non-resep. Apotek Kencana Semarang sendiri merupakan sarana yang mengutamakan pelayanan untuk masyarakat sekitar yang berada di Jalan Nakula, nomor 87, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang. Pada Apotek Kencana Semarang, proses pencatatan transaksi yang terjadi masih menggunakan cara konvensional. Setiap transaksi penjualan dicatat dalam nota, laporan informasi pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku. Data stok obat-obat dan juga tidak terbarui dengan otomatis, menyebabkan apoteker harus bekerja 2 kali untuk mencatat stok obat yang berkurang dan stok obat yang harus dilengkapi. Laporan data transaksi tersebut menjadi rentan akan kerusakan dan kehilangan. Selain itu, rentan juga terjadinya human error atau kesalahan input data transaksi karena dilakukan secara manual. Semakin menjamurnya bisnis apotek sekarang, maka persaingan antar usaha apotek ini harus lebih mengedepankan pelayanan pelanggan dan sistem penjualan. Apotek Kencana Semarang berkeinginan untuk berinovasi dalam rangka mempertahankan dan memperoleh pelanggan dengan membangun sistem penjualan dan promosi yang lebih efektif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dihasilkan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara merancang e-commerce dengan model waterfall pada Apotek Kencana Semarang. Bagaimana implementasi perancangan aplikasi e-commerce berbasis website pada Apotek Kencana Semarang. 1.2 Tujuan pengembangan proyek aplikasi e-bisnis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu membuat e-commerce pada Apotek Kencana Semarang untuk memudahkan administrasi dan penjualan obat, dan yang kedua, meningkatkan kinerja pada Apotek Kencana Semarang dalam hal pelayanan pelanggan. Bab 2. Analisa. 2.1 Identifikasi permasalahan dan peluang pasar yang mendorong pengembangan proyek aplikasi e-bisnis. Dalam fishbone diagram, faktor penyebab permasalahan dikategorikan ke dalam beberapa bagian. Kategorian ini berguna untuk mempermudah dalam menemukan faktor penyebab permasalahan. Berikut kategori-kategori yang menjadi penyebab permasalahan dalam kasus ini. Yang pertama, machine atau teknologi yang digunakan dalam proses, yaitu dapat berupa sebuah perangkat lunak. Dalam kasus ini, akar permasalahannya ada pada alat-alat yang digunakan untuk kegiatan utama proses bisnis masih menggunakan alat-alat konvensional, belum menggunakan komputerisasi. Yang kedua, method merupakan faktor yang berkaitan dengan bagaimana sebuah proses dijalankan. Dalam kasus ini dapat berupa SOP pemesanan yang diterapkan oleh Apotek Kencana Semarang untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan estimasi waktu yang sangat singkat. Untuk akar permasalahannya sendiri ada pada metode pencatatan administrasi dan transaksi penjualan yang masih tradisional sehingga membutuhkan waktu yang tenaga lebih banyak. Yang ketiga, ada material, merupakan faktor yang berkaitan dengan bahan mentah atau data yang dibutuhkan untuk bahan masuk aktivitas dalam sebuah proses. Dalam kasus ini, masalah yang terjadi adalah ketidakefisienan pemrosesan data administrasi dan transaksi penjualan maupun pembelian obat. Lalu yang keempat ada man. Man merupakan faktor yang berkaitan dengan pelaku proses bisnis. Dalam kasus ini, yang merupakan pelaku dari proses bisnis terdiri dari kepala apoteker, dan asisten apoteker. Untuk akar permasalahannya terdapat pada tenaga kerja yang kurang memadai dan kurangnya jumlah tenaga kerja untuk melayani pelanggan. Berikut merupakan fishbone diagram untuk permasalahan yang ada dengan dampak cukup besar dalam proses penjualan Apotek Kencana Semarang. Yang pertama ada machine, sistem mendukung proses bisnis.
belum terkomputerisasi. Lalu ada metode penjualan dan pencatatan administrasi masih manual. Terus ada material, kurangnya efisiensi dalam pemrosesan data administrasi, dan ada kurangnya jumlah dan keterampilan tenaga kerja. Lalu bab 3, desain. 3.1, desain model bisnis dan model pendapatan. Strategi model bisnis dari Apotek Kencana Semarang yang digunakan untuk menggambarkan pemikiran mengenai bisnis yang dijalankan dalam menciptakan kelebihan atau nilai jual dari bisnis tersebut. Pertama, pada value proposition, yaitu keunggulan dari Apotek Kencana Semarang jika dibandingkan dengan apotek lainnya adalah menyediakan obat generik maupun obat bermerek dan juga menyediakan berbagai macam produk selain obat kesehatan seperti suplemen, vitamin, dan lain-lain. Kedua, pada customer segments, yaitu pelanggan yang ditargetkan oleh Apotek Kencana Semarang adalah para anggota dewasa umur 17 plus orang yang sedang sakit dan membutuhkan obat. Ketika pada customer relationship, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh Apotek Kencana Semarang dengan memberikan konseling dengan PIO, pelayanan informasi obat, agar pelanggan dapat mengetahui cara penggunaan obat yang akan dibeli. Keempat, pada key activities, yaitu aktivitas yang dilakukan Apotek Kencana Semarang adalah menjual obat-obat kesehatan dan menggunakan konseling dengan POI, pelayanan informasi obat. Kelima, pada revenue streams, yaitu sumber penghasilan yang didapatkan oleh Apotek Kencana Semarang adalah hasil dari penjualan obat. Keenam, yaitu yang terakhir pada cost struktur, yaitu pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Apotek Kencana Semarang adalah pembelian stok obat yang habis, gaji karyawan, pembiayaan operasional apotek, dan biaya listrik. Sedangkan pemodelan bisnis pada sistem yang berjalan saat ini dalam sistem penjualan obat pada Apotek Kencana Semarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses penjualan. Customer datang untuk membeli obat dengan resep maupun non-resep. Kemudian apoteker atau asisten apoteker menerima permintaan obat yang diinginkan customer. Selanjutnya, apoteker atau asisten apoteker mencarikan obat yang tercantum pada resep atau obat yang diinginkan oleh customer. Lalu yang kedua, ada proses pembayaran. Asisten apoteker menyerahkan obat kepada customer, kemudian asisten apoteker menginformasikan harga barang. Selanjutnya, customer membayar total beli, kemudian resep asli dan hasil penjualan disimpan sebagai resep, sedangkan kwitansi pembelian diserahkan kepada customer. Lalu yang ketiga, ada laporan harian dan bulanan direkap dan dibuat oleh administrator atau karyawan pada jam tutup apotek. Laporan akan diserahkan kepada kepala apotek pada esok harinya sebelum jam apotek buka dan juga akan diserahkan ke pegawai apotek untuk mengkontrol stok obat. Berikut merupakan BPM diagram. 3.2, desain konseptual. Diagram konteks merupakan diagram alur yang menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses, atau dengan kata lain, diagram yang menggambarkan sistem secara global dari keseluruhan sistem. Diagram konteks ini dirancang untuk membangun aplikasi sistem informasi proses penjual pada Apotek Kencana Semarang. Terdapat 4 external entity, yaitu customer, apoteker, asisten apoteker, dan kepala apotek. Pada diagram konteks ini, data yang mengalir berawal dari obat-obat yang akan dibeli oleh customer hingga pemenuhan order penjualan serta pembuatan laporan penjualan yang dibuat untuk kepala apotek serta komponen-komponen yang terlibat langsung dalam sistem tersebut dan dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar konteks diagram di bawah ini. DFT level 0, data flow diagram merupakan sebuah diagram yang menggambarkan aliran data antara satu entitas dengan entitas lainnya. Proses yang terdapat dalam DFT level 0 sistem informasi penjualan pada Apotek Kencana Semarang ini merupakan proses yang diambil dari alur sistem yang sudah dibuat berdasarkan fungsi yang ada, di mana dalam fungsi tersebut terdapat beberapa proses, di antaranya adalah proses penjualan, proses pembayaran, dan proses pembuatan laporan. Berikut gambar dari DFT level 0 pada sistem informasi penjualan Apotek Kencana Semarang. Perancangan sistem merupakan persiapan dari desain sistem yang akan dirancang guna memperbarui sistem yang sedang berjalan menjadi sistem yang berkomputerisasi pada Apotek Kencana Semarang. Berikut perancangan sistem yang diusulkan pada Apotek Kencana Semarang, yaitu yang pertama, proses penjualan. Customer memberikan data obat yang akan dibeli, kemudian sistem akan melakukan pengecekan terkait data obat tersedia atau tidak. Jika tidak tersedia, maka data obat akan dikembalikan kepada konsumen. Namun jika tersedia, maka sistem akan menginput data obat dalam faktur penjualan. Selanjutnya, sistem akan mencetak faktur penjualan yang akan diberikan ke konsumen. Lalu proses pembayaran, sistem menginput pesanan konsumen dan otomatis menampilkan total beli pada website. Kemudian konsumen dapat melakukan melalui berbagai pilihan menu pembayaran seperti virtual account, COD, pick up, dan lain. Jika sudah melakukan konfirmasi, obat yang dipesan akan segera diproses untuk dilakukan pengiriman kepada pihak konsumen. Lalu yang ketiga, ada proses pembuatan laporan. Sistem akan otomatis menyimpan semua proses transaksi apotek sehingga administrator atau karyawan dapat dengan mudah menginput data-data penjualan untuk pembuatan laporan harian atau bulan yang akan diberikan kepada kepala apotek.
Berikut adalah diagram aktivitas di bawah ini menggambarkan aktivitas atau proses bisnis apotek Kencana Semarang yang dilakukan oleh sistem yang akan dijalankan oleh pengguna. 3.3 Desain arsitektur e-bisnis, fungsionalitas dan alur proses yang terdapat pada desain arsitektur aplikasi. 1. Akses kontrol dan security, pengendalian akses dan keamanan. Yang kedua, profiling dan personalizing, membuat profil dan personalisasi. Yang ketiga ada search management, manajemen pencarian. Yang keempat, content management atau manajemen isi. Yang kelima, content management atau manajemen katalog. Yang keenam, workflow management atau manajemen arus kerja. Dan yang ketujuh, pembayaran. 8, event notification atau pemberitahuan. Dan yang kesembilan, collaboration dan trading, kerjasama dan perdagangan. Lalu, bab 4 ada desain produk. 4.1 gambar user interface. Yang pertama adalah halaman utama atau landing page. Yang kedua ada halaman produk. Yang ketiga halaman pemesanan produk. Yang keempat halaman login. Kelima halaman keranjang belanja dan total biaya. Dan halaman 5 halaman profil pengguna. Dan 3.32 bagian pihak apotek. 1. Halaman login. 2. Halaman dashboard admin. Dan yang ketiga halaman data produk. Keempat halaman input produk. Kelima halaman transaksi pemesanan. Dan yang keenam halaman laporan penjualan. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil rancang bangun aplikasi e-commerce berbasis website pada Apotek Kencana Semarang yang diimplementasikan menggunakan metode pengembangan waterfall, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 1. Aplikasi e-commerce berbasis website ini berguna untuk memudahkan customer dalam pembelian obat, bertransaksi dan melihat produk secara detail, serta dapat melakukan pemesanan tanpa harus datang ke apotek. Kemudian dalam memperluas pemasaran dan penjualan produk dengan proses transaksi dari jarak jauh yang dapat membantu proses transaksi dengan jumlah lebih banyak. 3. Membantu admin atau apoteker atau asisten apoteker dalam pengolahan data obat secara lebih efektif dan efisien, serta kemudian dalam pembuatan laporan penjualan yang maksimal. Saran, rancang bangun aplikasi bisnis pada Apotek Kencana Semarang ini tentu masih memiliki banyak kekurangan sehingga diperlukan pengembangan untuk menyempurnakan aplikasi ini. Sistem informasi ini hanya membantu dalam menangani masalah yang dihadapi saat ini untuk perlu dikembangkan secara lebih lengkap dan sempurna seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.